Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan
dan kita diberkati olehnya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, baitnya yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 127 ayat 1b sampai dengan yang kedua memberitakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai kamu. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu sia
puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Sekalipun situasi dan keadaan dunia saat ini berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah, dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan dan melupakan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa Sorgawi, dengan rendah hati kami memohon teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama kita akan dengarkan kesaksian berupa puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara Sami Makaleu dipersilakan untuk memuliakan Tuhan. Kala ku
cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setiamu senantiasa kami alami dan kami rasakan
di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena dari dalam tempat kediaman kami masing-masing, Engkau Allah memanggil kami untuk masuk ke dalam satu persekutuan orang percaya melalui ibadah di hari Minggu saat ini. Maka saat ini kami memberi diri kami seutuhnya sebagaimana hari-hari yang lalu untuk dibentuk dalam kebenaran firman. Dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Urapi dan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti setiap firman yang diberitakan. Pakailah hamba dalam pemberitaan firman ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Nehemia 3 ayat 1 sampai dengan 8 yang mengatakan, para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesesabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan Bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Haraya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nehemia, salah seorang tokoh kitab Perjanjian Lama, dan dalam sejarah perjalanannya, kehidupannya adalah orang yang mau memberi diri bagi bangsanya.
Dia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau memberi dirinya bagi bangsanya. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Kalau kita lihat dalam Nehemia pasal 1, maka di sana dijelaskan bagaimana cerita ini dimulai, yang menceritakan tentang seorang Nehemia. Dalam pasal 1 di sana diceritakan bahwa suatu ketika datang salah seorang saudara-saudara dari Nehemia. Mereka datang beberapa orang dari Yehuda. Nehemia yang saat itu bekerja di istana Raja Artasasta sebagai suatu pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, menerima saudara-saudaranya yang datang. Yang menarik adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Nehemia didatangi oleh saudara-saudaranya, hal itu tidak membuat Nehemia lupa akan asal-usulnya. Sekalipun orang-orang Israel pada saat itu kita tahu mereka semua pada umumnya hidup dalam pembuangan, dalam status hamba ataupun budak. Mereka orang yang dipinggirkan, mereka orang yang didiskriminasikan, mereka orang-orang yang tidak dianggap dan tidak memiliki nilai pada saat itu. Di sisi lain Nehemia kehidupannya cukup baik karena dia bekerja di istana kerajaan Artasasta. Tetapi sekalipun situasi Nehemia dalam keadaan yang baik itu tidak membuat seorang Nehemia sekali lagi lupa akan asal-usulnya. Sehingga ketika saudara-saudaranya datang, ia menerima mereka dengan baik. Dari situ kita belajar siapa sesungguhnya dan bagaimana pribadi seorang Nehemia. Adalah seorang yang tidak sombong dan orang yang rendah hati. Catatan berikutnya dalam kitab Nehemia ini dijelaskan bahwa orang-orang saudara-saudaranya yang berjumpa dengan dia ini menceritakan tentang situasi dan keadaan saudara-saudara mereka sebangsa setanah air, orang-orang Israel yang masih berada di Yerusalem dan bagaimana keberadaan kota Yerusalem pada saat itu. Dan mereka menceritakan kepada Nehemia bahwa sangat memilukan. Ayat 3 misalnya dalam pasal 1 di sana, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Itu situasi yang disampaikan kepada Nehemia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa respon Nehemia ketika ia mendengar situasi dan keadaan yang dialami oleh saudara-saudaranya sebangsa setanah air, orang-orang Israel di Yerusalem? Ini catatan yang kedua yang menarik untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Nehemia kalau kita baca itu pada ayatnya yang keempat, maka di sana dikatakan begini. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Catatan yang kedua ini mau memperlihatkan dan memberitakan bagaimana iman yang hidup di dalam diri Nehemia. Iman yang hidup di dalam diri Nehemia. Ketika ia mendengar pergumulan dan persoalan yang dialami oleh saudara-saudaranya, maka Nehemia langsung datang kepada Allah. Dan untuk menunjukkan kesungguhannya kepada Allah, maka Nehemia di sini dikatakan ia menangis, berkabung beberapa hari, berpuasa, lalu kemudian ia berdoa. Ini mau menunjukkan kesungguhan seorang Nehemia. Bukan hanya sekedar, oh kasihannya saudara-saudara kita di sana ya. Ya, saya turut prihatin, saya turut sedih. Tidak hanya sampai di situ.
tetapi ia melakukan satu tindakan iman percayanya yang memperlihatkan bagaimana spiritualitas yang hidup di dalam diri Nehemia. Dia datang kepada Allahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang rendah hati, Nehemia. Orang yang sungguh-sungguh beriman. Catatan yang kedua tentang pribadi seorang Nehemia. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan pekerjaannya. Nehemia adalah seorang yang bekerja sebagai juru minum. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan hal itu, mengatakan, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Itu tugas daripada Nehemia, seorang juru minum Raja Artasasta. Bapak Ibu, ini menjadi catatan yang ketiga bahwa menjalani sebuah pekerjaan sebagai seorang juru minum ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Apalagi langsung berhadapan dengan raja. Dalam masa-masa itu, berbagai pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada memberlakukan peraturan-peraturan yang sangat ketat. Salah sedikit saja melakukan tugas tanggung jawab, nyawa bisa menjadi taruhannya. Apalagi di dalam menghidangkan minuman kepada raja. Tetapi yang menarik adalah kehadiran Nehemia di tengah pemerintahan Raja Artasasta. Ini yang menarik. Nehemia bukan seorang yang berasal dari suku bangsa ataupun dari rakyat Raja Artasasta, bukan. Tetapi Nehemia adalah seorang Israel, Yahudi, yang pada saat itu memiliki status sebagai seorang hamba dan budak, yang bisa saja melakukan sesuatu yang jahat kepada Raja Artasasta, meracuninya, membunuhnya. Tetapi sekali lagi, Nehemia diberikan tugas ini karena apa? Karena ia dapat dipercaya. 3 hal. Ia orang yang rendah hati, ia orang yang beriman, dan ia orang yang dapat dipercaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perjumpaannya dengan raja itulah maka Tuhan membuka jalan menjawab pergumulan Nehemia. Apa yang di sana dikatakan di dalam Nehemia pasal 2 ayat 8b. Setelah Nehemia menyampaikan keluh kesahnya, apa yang ia rasakan tentang empatinya, rasa empatinya kepada saudara-saudaranya yang berada di Yerusalem. Firman Tuhan mencatat, dan raja mengabulkan permintaanku itu. Nah, ini yang menarik. Mari kita lihat sama-sama. Nehemia pasal 2 ayat 8. Ayat 8b, di sana dikatakan begini. 3 baris dari tulisan bawah ya. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Sampai di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini kalimat ini menarik untuk kita renungkan. Ketika dikatakan raja mengabulkan permintaan Nehemia. Nehemia menyampaikan rasa empatinya kepada saudara-saudaranya, kerinduannya untuk membangun tembok Yerusalem, lalu kemudian raja mengabulkan permintaan itu. Tetapi yang menarik sekali lagi Bapak Ibu di sini adalah Nehemia bukan mau mengatakan itu semua karena aku orang yang rendah hati, aku orang yang beriman, dan aku orang yang dapat dipercaya. Bukan soal itu. Itu karena aku Nehemia dekat dengan raja, itu karena aku Nehemia punya hubungan yang baik dengan raja, bukan soal itu. Tetapi Nehemia katakan, itu karena tangan Allahku yang murah yang melindungi aku. Seolah hendak dikatakan dan ditegaskan di sana,
kalau raja mengabulkan permintaan daripada Nehemia, itu semata-mata hanya oleh karena kemurahan Allah yang bekerja melalui hati Raja Artasasta. Allah yang menggerakkan Raja Artasasta untuk mengabulkan permintaan Nehemia. Ini menjadi pembelajaran penting juga di dalam kehidupan kita, bahwa seringkali dalam realitas kehidupan ini, ketika ada satu pekerjaan yang dilakukan dan itu memiliki sebuah keberhasilan, maka berbondong-bondong orang yang mengatakan itu karena aku. Oh, itu tidak akan terjadi kalau bukan saya. Ya, itu bisa berjalan karena saya. Tidak. Kita orang percaya tidak diajar seperti itu. Kita orang percaya diajar itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini engkau boleh berhasil dalam pekerjaanmu, kalau hari ini engkau boleh menuai kesuksesan dalam seluruh jalan hidupmu, kalau hari ini engkau boleh menyaksikan kebesaran anak-anakmu, sekali lagi akuilah itu oleh karena kemurahan Allah. Dalam keyakinan itulah, maka satu ketika kita mendengar satu pengakuan yang sangat terkenal. Ketika ada pribadi yang mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub, ya. Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahkan kalau kita dalami ini, di dalam pertama Korintus pasal 3 ayat 18, ayat 19 sampai 21, di sana juga mengajarkan bahwa janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada yang tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Bapak, Ibu, ayat ini seolah hendak juga menegaskan dan mengajarkan kepada kita bahwa jangan ada di antara kita yang memegahkan diri, merasa lebih berhikmat dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih berjasa, merasa lebih pintar, merasa lebih mampu, merasa lebih cerdas dari orang lain. Tuhan katakan, engkau yang bersikap seperti itu, maka bagi Tuhan engkau adalah orang yang paling bodoh di dalam dunia ini. Hal ini adalah pengajaran yang baik untuk kita renungkan. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita hidup rendah hati di dalam menjalani dunia ini. Jangan merasa lebih dari orang lain. Karena firman Tuhan di dalam pertama Korintus pasal 3 itu, mereka yang merasa lebih pintar dari orang lain adalah bodoh di hadapan Tuhan. Tetapi engkau yang mau merendahkan hatimu, maka engkaulah yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya dengan Nehemia? Setelah ia pergi dan memperoleh izin dari Raja Artasasta untuk membangun tembok Yerusalem, Nehemia pasal 3 menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh Nehemia. Bapak, Ibu, mari kita lihat pasal 3 ayat 1 sama-sama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, catatannya di sini, kalau Bapak Ibu baca ke bawah, begitu banyak orang yang disebut. Coba saja lihat misalnya ayat 2. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Ayat 3, ayat 4, berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesezabeel, berdekatan dengan dia Zadok bin Banaana mengadakan perbaikan,
dan seterusnya. Bapak Ibu kalau baca semua ini, Bapak Ibu akan mendengar nama-nama. Begitu banyak, bukan saja nama-nama yang disebutkan, tetapi juga suku-suku. Ada orang Yeriko, ada orang Tekoa, banyak sekali suku-suku yang disebutkan di sini. Yang mau dikatakan oleh Nehemia pasal 3 ini apa? Dia mencatat nama-nama orang yang ikut bagian dalam pembangunan itu. Dia mencatat suku-suku yang terlibat untuk membangun tembok kota Yerusalem. Ini dia. Pembangunan tembok Yerusalem itu bukan hanya dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tidak. Tetapi pekerjaan pembangunan itu dilakukan oleh banyak suku bangsa. Lalu kemudian penyebutan orang-orang itu ini berkaitan dengan profesi mereka masing-masing. Contoh misalnya ayatnya yang ke-8. Mari lihat ayat ke-8. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Sampai di situ mau dikatakan Bapak Ibu, pembangunan kota Yerusalem itu melibatkan semua profesi. Melibatkan berbagai suku bangsa. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana juga di dalam kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Di dalam kita membangun jemaatnya, membangun satu kehidupan pelayanan di dalam gerejanya, membangun pekerjaan-pekerjaan rohani. Hendaklah semua orang mengambil bagian, semua orang dari berbagai profesi, semua orang dari berbagai suku bangsa, bekerja sama membangun satu pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jangan ada seorang pun yang merasa bahwa saya tidak ahli di bidang itu jadi minta maaf. Saya tidak bisa, biar saja mereka yang lebih ahli. Atau ada orang yang merasa kan sudah ada si A, si B, si C, biar kami tidak perlulah, biar aja mereka. Jangan. Semua orang pasti berfungsi dalam pekerjaan Tuhan. Semua orang pasti berfungsi dan berguna dalam membangun satu pekerjaan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu melalui berita firman ini maka mau disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari memberi diri dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam pelayanan-pelayanan gereja ini, beri dirimu. Yakin dan percaya Tuhan akan menggunakan engkau dan memanfaatkan engkau untuk mendatangkan kedamaian, kesejahteraan, dan berkat bagi sesama. Jangan seorang pun yang berpikir bahwa saya tidak mampu. Saya tidak bisa lakukan itu. Pengetahuan saya terbatas. Jangan. Alkitab mengajarkan betapa banyaknya tokoh-tokoh Alkitab itu yang mempunyai keterbatasan. Tetapi Tuhan pakai mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Musa berseru kepada Allah, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Siapa aku sehingga engkau memakai aku? Nanti aku datang di sana mereka akan menolak aku. Tetapi Tuhan katakan kepada Musa, tidak Musa, pergilah. Aku mengutus engkau ke tengah-tengah bangsamu. Dan Musa menjadi seorang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Setelah Musa membawa bangsa Israel keluar tanah Mesir, bersegera mereka menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ketika kepemimpinan itu diganti kepada Yosua, Yosua pun mengatakan hal yang sama. Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak bisa melakukan hal ini. Aku tidak bisa memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan katakan, bukankah aku katakan kepadamu jangan takut dan jangan gentar hatimu. Tuhan memampukan Yosua
dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan seorang pun di antara kita yang merasakan bahwa kita tidak mampu. Apa saja itu pekerjaan Tuhan dalam kehidupan gereja ini, dalam pelayanan gereja ini. Pak Pendeta, apakah pekerjaan Tuhan itu ada di dalam rumah tangga juga? Iya. Persekutuan orang percaya itu bukan, firman Tuhan katakan gereja itu bukan gedungnya, bukan temboknya. Tetapi adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Rumah tanggamu adalah gereja kecil. Oleh sebab itu jangan seorang pun dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, sebagai orang tua, dalam pekerjaanmu lalu engkau merasa bahwa rumah tanggaku ini pasti tidak akan berhasil. Jangan. Engkau sedang melakukan juga pekerjaan Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam tugas tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak-anakmu. Jangan seorang pun yang merasa lemah dalam membangun rumah tangganya, jangan. Tuhan akan memampukan engkau untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan rumah tanggamu, di dalam engkau membangun kehidupan persekutuan keluargamu. Yakini dan percaya itu, bersandarlah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pekerjaan itu, apa yang dilakukan mereka ketika mereka memulai seluruh pekerjaan itu, di sana dikatakan demikian. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Ada dua kalimat yang harus dijelaskan dalam ayat 1 itu. Yang pertama, mereka memulainya membangun kembali pintu gerbang domba. Mengapa disebut pintu gerbang domba? Bapak Ibu, kota Yerusalem itu punya beberapa pintu gerbang. Salah satunya adalah pintu gerbang domba. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa saja itu pintu gerbang domba, baca ayat 1 sampai dengan 32. Nanti di rumah baca, Bapak Ibu bisa tahu apa saja pintu gerbang di sana. Salah satunya adalah pintu gerbang domba. Mengapa disebut pintu gerbang domba? Karena pintu gerbang itu dipakai langsung aksesnya menuju ke Bait Suci, kota Yerusalem. Disebut pintu gerbang domba karena lewat pintu itulah domba-domba dibawa ke Bait Suci Allah. Dalam rangka apa? Ini kaitan erat dengan Taurat, hukum Taurat. Domba menjadi salah satu persembahan korban penghapus dosa bagi orang Israel, dan itu diatur dalam hukum Taurat. Itulah sebabnya makanya pintu gerbang itu disebut dengan pintu gerbang domba. Karena ketika para imam akan melakukan satu upacara keagamaan dalam rangka penghapusan dosa, maka mereka akan mengorbankan domba di sana. Catatan yang kedua adalah dalam ayat ini juga dikatakan mereka mentahbiskannya. Bapak Ibu perhatikan kata mentahbiskan. Kata mentahbiskan ini dalam kitab asli Perjanjian Lama tertulis dengan kata kaudas dalam bahasa Ibrani. Kata kaudas ini mau menjelaskan tentang dua hal. Ini adalah satu tindakan pengudusan. Jadi ketika mereka membangun itu, lalu kemudian mereka memulai dengan satu ibadah untuk mentabiskan pekerjaan mereka. Jadi kata mentabiskan itu sekali lagi saya ingin jelaskan mengandung dua hal. Yang pertama,
Ini kaitannya erat dengan hubungan mereka dengan Allah, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kalau mereka boleh memulai pekerjaan ini, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mereka datang kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, mereka bersyukur kepada Allah. Jadi mereka memulai pekerjaan ini dengan tindakan ungkapan syukur. Dengan satu pengakuan tadi, bahwa mereka tidak akan mampu mengerjakan ini tanpa pertolongan Tuhan. Semuanya terjadi oleh karena kemurahan Allah. Dan pengajaran berimannya dalam kehidupan kita adalah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini juga yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Setiap kali kita akan memulai segala sesuatu dalam hidup kita, setiap kali kita mengalami berbagai hal dalam hidup kita, maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hendaklah kita memulainya dengan satu sikap bersyukur kepada Allah. Dengan satu pengakuan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, semua ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi oleh karena campur tangan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu dia yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman dalam menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu, sikap bersyukur dapat mengubah seluruh persepsi hidup kita. Kadang-kadang di dalam menjalani hidup ini, mengalami dan berhadapan dengan berbagai realitas, seringkali kita merasa bahwa sepertinya saya tidak bisa lakukan itu. Tanggung jawab itu terlalu besar. Kadang-kadang belum apa-apa kita sudah khawatir, kita sudah takut. Sebentar kalau gagal orang mau bilang apa? Aduh jangan saya deh, kasih yang lain aja lakukan tugas itu. Begitu banyak ketakutan di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita melihat dari persepsi diri kita. Kita tidak belajar untuk melihat dari cara Allah mendatangkan tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan itu dalam hidup kita. Harusnya yang kita lakukan adalah ketika segala sesuatu dalam hal apapun itu dipercayakan kepada kita dan harus kita kerjakan dan lakukan. Di dalam kita memulai segala sesuatu di dalam hidup kita, maka lihatlah kita memulainya bukan sendirian, tetapi kita memulainya bersama dengan Tuhan. Dalam keyakinan itulah maka kita memulainya dalam ungkapan syukur. Sikap ini yang harusnya ada di dalam diri kita. Sikap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara pasti masih ingat ketika Tuhan Yesus dan para murid berhadapan dengan 5.000 orang. Apa yang terjadi di sana? Tuhan Yesus katakan, beri mereka makan. Lalu para murid katakan, Tuhan, kita tidak punya cukup makanan. Uang kita tidak cukup, Tuhan. Lalu ada yang mengatakan, di sini ada 5 roti, ada 2 ikan. Tapi para murid tetap khawatir. Mereka katakan, tidak cukup Tuhan. Cuma 5 roti, 2 ikan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan di sana. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bapak Ibu coba buka Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Mari kita lihat sama-sama. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Apa yang tertulis di sana? Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-11. Jika sudah menemukannya, mudah-mudahan saya tidak salah. Ya, saya tidak salah. Benar. Kita baca bersama-sama, kita mulai. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sampai di situ. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa Bapak Ibu? Mengucap syukur. Maka segala sesuatunya tercukupkan. Maka segala sesuatunya terselesaikan. Kekhawatiran itu terjawab.
pergumulan itu terjawab, persoalan itu mendapatkan jalan keluar karena Yesus mengucap syukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun pergumulanmu hari ini, apapun yang engkau khawatirkan hari ini, apapun itu yang sedang engkau kerjakan tetapi engkau memiliki keraguan-raguan, maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, ucaplah syukur kepada Allahmu, karena engkau menghadapi segala sesuatu itu bukan seorang diri, tetapi Allah akan bersama-sama dengan engkau. Allah yang akan menuntun dan memimpin engkau. Allah yang akan hadir di tengah-tengah perjalanan hidupmu. Sebagaimana Allah hadir di tengah-tengah perjalanan Israel. Di siang hari ia hadir dengan tiang awannya. Di malam hari ia hadir dengan tiang apinya. Allah yang akan berjalan bersama-sama dengan engkau ketika engkau mengucap syukur di dalam hidupmu. Engkau tidak berjalan sendirian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kepada setiap keluarga yang hari ini engkau sedang membawa kehidupan rumah tanggamu untuk boleh lebih baik menata masa depan, membawa anak-anakmu, merancang dan menyediakan berbagai upaya untuk meraih masa depan buat mereka, ucaplah syukur senantiasa. Segala kekhawatiranmu akan dijawab. Segala pergumulanmu akan menemukan jalan keluar. Segala ketakutanmu akan diganti dengan keberanian. Itu iman kita. Itu sebabnya Filipi pasal 4 ayat 6 memberitakan begini. Saya bacakan, kita dengarkan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir, jangan takut, tetapi mulailah semua dengan permohonan dan ucapan syukur. Catatan yang kedua sebelum saya aminkan firman Tuhan ini yang menarik juga Bapak Ibu. Ini yang harus kita perhatikan hari ini. Catatan yang kedua ini penting. Mereka mentahbiskan. Tadi saya sudah jelaskan kata mentahbiskan itu dari kata Ibrani kaudas, yang memiliki arti menguduskan. Satu relasi terbangun kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan mereka bersyukur sambil mereka menguduskan pekerjaan itu. Bapak Ibu, ini mau mengajarkan kepada kita, kalau engkau sudah menguduskan dan menyerahkan pekerjaanmu, jangan cemari pekerjaan itu. Jangan kotori pekerjaan itu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka sekali lagi, apapun itu, tanggung jawabmu sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, pekerja dan pelayan. Apakah engkau berprofesi sebagai seorang pedagang, engkau berprofesi sebagai seorang pengusaha, seorang guru, apapun profesimu hari ini. Ketika engkau bawa pekerjaanmu itu kepada Tuhanmu, Tuhan berkatilah pekerjaan ini. Oh, kaudas, pekerjaanmu itu diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan Allahmu. Jangan kotori pekerjaan itu. Maka setiap orang yang akan menjaga kekudusan pekerjaan itu, Tuhan akan bertahta di atas pekerjaan itu. Berkat sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan dicurahkannya di dalam kehidupan. Bapak Ibu, hari ini kita telah masuk di minggu ketiga, bulan Pelkes. Ada banyak pekerjaan, pelayanan dan kesaksian yang dapat kita lakukan bersama. Di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dari kota sampai desa. GPIB melayani dari kota sampai pelosok desa. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan bersama. Sekali lagi, bercermin pada pekerjaan yang dilakukan bersama-sama orang-orang pada saat itu membangun tembok Yerusalem. Biarlah kita Jemaat Bahtera Kasih menjadi bagian dalam pekerjaan besar GPIB, pelayanan dan kesaksian. Dari kota sampai pelosok desa, kita turut serta di dalam membangun
dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berilah dirimu dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama semua orang percaya, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar. Hamba mengucap syukur karena Engkau Bapa telah memakai hamba dalam pemberitaan firman ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami,
agar firman ini oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam seluruh kehidupan kami melalui perbuatan, perkataan dan pikiran kami. Ingatkan kami senantiasa Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, agar kami menjalani hidup ini, kami menjalaninya sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan dan Tuhan perintahkan. Syukur kami kepadamu ya Bapa. Saat ini hamba berdoa untuk semua gereja-Mu di atas muka bumi ini, termasuk GPIB di Jemaat Batra Kasih di Kota Makassar ini. Tuhan memberkati semua pribadi, semua keluarga. Kalaupun ada mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan, ada mereka yang sakit dan lemah. Secara khusus hamba berdoa bagi Ibu Ana Saertian, Ibu Loisa Tamandatu, Oma Mari Lengkong, Oma Lince Laude Esa, Ibu Agustina Arumpone, Ibu Betty Fernandus, Ibu Mari Bermulidenga, Bapak Saul Titir Lolobi, Bapak Sukardi Paimin, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambung, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adelin Teu, Evan Dame, Yosua Latu Perisa, Ibu Rugaya Ranti, Oma Mari Paat, Ibu Susi Letlora, Nona Elisabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengan, Ibu Tabita Tenine, Oma Onibala, Ibu Iren Wayong, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Tau, Oma Else Polii, Oma Maria Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Bapak Renus Mona, Oma Clavert Muskita, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Bapak Manasye Parinusa, Oma Petronela Tulaseket Piris, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Andrew Van Houten, Bapak Admin Katili, Ibu Takali Hade, Ibu Irma Frisa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersahati memohon kepadamu ya Bapa. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan pulihkan. Berikan jalan keluar bagi mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan. Ringankanlah beban-beban mereka ya Tuhan. Sukacita damai sejahtera Tuhan biarlah mengiringi seluruh perjalanan hidup mereka. Dan biarlah dalam kasih-Mu setiap pribadi mengucap syukur atas pertolongan dan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu dalam hidup ini. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pelayanan. Kami bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu. Oleh sebab itu di tengah-tengah berkat-Mu kami menata kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga pribadi. Dalam menata pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka, juga menata kehidupan rumah tangga mereka, meraih masa depan yang Engkau sediakan. Berkati mereka semua Tuhan. Bahkan jikalau ada di antara mereka yang sedang berencana untuk membangun rumah tangga, dan di antara mereka yang sedang berencana ataupun sedang mencari pekerjaan, kami mohonkan campur tangan Tuhan, karena kami percaya dalam campur tangan-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera di sana. Hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang hadir saat ini. Para penatua dan diaken dari sektor pelayanan 4, organis, pemandu lagu, solois, tim adaptasi kebiasaan baru, multimedia, bergandengan tangan dengan semua jemaat-Mu yang hadir saat ini. Pribadi mereka, keluarga mereka, Tuhan hamba mohonkan turunlah kiranya berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera-Mu memenuhi seluruh kehidupan mereka. Termasuk di dalamnya Tuhan hamba mohonkan Engkau memberkati para pekerja kantor gereja, koster, cleaning service, security, driver, semua mereka Tuhan yang memberi diri untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hamba mohonkan Tuhan berkati mereka semua. Hamba percaya tidak seorang pun akan hidup dalam kekurangan. Semua akan dicukupkan dalam berkat-berkat Tuhan, dan mampukan kami juga untuk boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Jemaat-Mu Batra Kasih di Kota Makassar ini Tuhan, dalam seluruh gerak langkah pelayanannya hamba mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang empunya pelayanan dalam gereja ini. Maka biarlah semua kami bergandengan tangan membangun pelayanan di tengah-tengah jemaat ini berdasarkan pada perintah firman yang kami landaskan di dalam cinta dan kasih kami kepada Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah, utus dan pakai kami agar melalui hidup kami boleh hidup berbagi, kami boleh saling menolong, mengulurkan tangan kami,
dan di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Surgawi, kami hidup di tengah bangsa dan negara ini. Hamba berdoa untuk pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Badan Eksekutif Legislatif, para kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya dalam hikmat Tuhan mereka dimampukan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka mendatangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Bapa Sorgawi, demikian halnya bagi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin, memberkati semua mereka Tuhan dalam tugas tanggung jawab menjaga bangsa dan negara ini, menciptakan kedamaian dan ketertiban sehingga bangsa dan negara rakyat Indonesia boleh berlangsung menjalani kehidupan mereka dengan sukacita dan damai sejahtera, senantiasa meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Syukur kami kepadamu ya Allah atas segala berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah mengganggu dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui kesempatan memberi persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya.
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 20 Juni 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Angka 1 Romawi, bidang teologi. Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto JM Wagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPB Jemaat Bahtera Kasih di sektor 4, pemandu lagu Saudari Jeli Reintung dan Bapak Devin Tulaseket. Persembahan pujian Bapak Sami Makaleu, organis Bapak Eki Rumbu, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanan pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati, dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki 35 orang, perempuan 58 orang, total 93 orang. Perjamuan kudus gereja dan bagi orang sakit. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPB Bahtera Kasih bahwa ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih, jam 6 pagi, jam 9 live streaming, jam 16.30 setengah 5 petang. Filipi jam 8.00, Aspol Todopuli jam 9.00. Diharapkan persiapan hati seluruh warga sidi gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut, baik itu secara daring atau luring. Disampaikan pula bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan di rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 8.00 WITA sampai selesai. Untuk itu dimohon kerjasama koordinator dan wakil koordinator sektor 1 sampai 12 untuk mendata masing-masing jemaat yang akan dilayani dalam perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit, dan data tersebut disetor ke kantor majelis jemaat paling lambat hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 1. Ibadah sektor pelayanan hari tanggal Rabu 23 Juni 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Diaken Megi Junet Simaila, pelayan liturgi atau tuan rumah Diaken dan penatua sektor pelayanan 11. Pemandu lagu Ibu Febi Daulu, organis Saudara Jackson Kakisina, tempat gedung gereja GPB Bahtera Kasih. Sektor 10 sampai 12 hadir secara luring atau onsite. Sektor 1 sampai 9 hadir secara daring atau online. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat. 2. Ibadah pelkat
PKLU secara daring. Ibadah Pelkat PKLU GPB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 24 Juni 2021, waktu pukul 9.00 sampai selesai. Tempat Gedung Gereja GPB Bahtera Kasih. Pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena. Pelayan liturgi pengurus Pelkat PKLU. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal. Organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU secara daring pada ibadah tersebut. 3. Ibadah penerima diakonia. Hari tanggal Kamis 24 Juni 2021, waktu pukul 9.00 sampai selesai. Tempat Gedung Gereja GPB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran pengurus dan anggota penerima diakonia pada ibadah tersebut. 4. Ibadah Pelkat GP. Ibadah Pelkat GP GPB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 24 Juni 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Lorobu. Pelayan liturgi, pemandu lagu dan organis Pelkat GP. Tempat Gedung Gereja GPB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut. Angka Romawi 2, bidang gereja dan masyarakat. Kerja bakti, kegiatan bersih lingkungan gereja GPB Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 26 Juni 2021, waktu pukul 14.00 sampai selesai. Tempat lingkungan GPB Bahtera Kasih. Pelaksana Pelkat PKB, PKP dan GP. Catatan, masing-masing membawa alat kebersihan. Diharapkan kehadiran Pelkat PKB, PKP dan GP dalam kegiatan tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Angka Romawi 3, bidang pembangunan ekonomi gereja. Ucapan terima kasih. Telah diterima bantuan berupa mimbar kecil dari keluarga NN sektor pelayanan 9. Kedua, 2 set alat pel dari keluarga NN sektor pelayanan 10. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angka Romawi 4, Bidan Inforkom dan Likban. Mahasiswa praktek STEK 2 Universitas Kristen Duta Wacana UKDW Yogyakarta. Berdasarkan surat Majelis Sinode GPB nomor 11667 angka Romawi 5 _21 MS angka Romawi 20 perihal permohonan mahasiswa praktek kejemaatan STEK 2, maka mahasiswa praktek di GPB Jemaat Bahtera Kasih Makassar atas nama Saudari Novita Sarah Wilhelmina Sumampau dengan masa pelaksanaan praktek mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021. Jika yang bersangkutan hadir dalam ibadah ini, dipersilakan berdiri menghadap ke jemaat. Terima kasih. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 19 Juni 2021. Pelaksanaan harian Majelis Jemaat. Penatua Hendrik A. Sarumpai, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan jemaat, pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Percayalah, Roh Kudus Tuhan menuntun dan menyertai setiap langkah hidupmu. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seterus bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhan penebusku. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.